Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan statistika dari data berat badan siswa kelas 10-2. Di sini saya sudah membuat tabel distribusi frekuensi dari data yang saya punya. Sesuai dengan data, di sini saya sudah memasukkan semua nilai. Terus sekarang kita akan membuat tabel distribusi frekuensi berupa data interval. Untuk membuat data interval, kita harus menentukan jangkauan. Untuk menentukan jangkauan, kita punya rumus yaitu jumlah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Di sini nilai terbesar yang kita punya ada 78 dikurang dari nilai yang paling kecil yaitu 37. Setelah kita dapat hasilnya, tinggal kalian kurangi. Kita dapat hasil yaitu 41. Setelah kita menentukan jangkauan, kita menentukan lagi yaitu tentukan banyak kelas. Untuk menentukan banyak kelas ini, kita mendapat rumus yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, kita turunkan rumus ini. Dikali log N itu adalah hasil dari jumlah data yang kita punya. Jumlah data yang kita punya yaitu 43. Jadi di sini kita mau merubah log N terlebih dahulu. Hasil dari log 43 ini adalah 1634. Setelahnya kita kalikan 3 kali 3 dengan 1634 ini. Dikali 1634 yang kita dapatkan hasilnya adalah 5.392,2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari 3,3 dikali log 43 ini. Jadi kita mendapatkan hasilnya yaitu 6,392,3. Di sini kalau kita mau menentukan banyak kelas, jadi kita bisa bulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelas yang kita punya nanti ada 6 kelas. Setelah kita menentukan kelas, kita juga perlu menentukan panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelas ini yang kita butuhkan hanya nilai dari jangkauan dengan nilai dari banyak kelas, yaitu
dibagi K. Kita masukkan nilai-nilainya. Di sini kita punya 41 dari tadi yang sebelum itu. Dan di sini kita menggunakan bilangan yang sudah kita bulatkan. 41 dibagi 6, yaitu hasilnya 6,83. Di sini kita juga bisa bulatkan karena 8 ini kita lebih dari 5, kita bulatkan menjadi 7. Jadi panjang kelas yang kita punya 7. Selanjutnya kita akan membuat tabel data interval. Sesuai dengan tadi banyak kelas, kita mempunyai banyak kelas yaitu sebanyak 6. Kita masukkan data nilai dan juga frekuensi. Kita buat sebanyak 6. Selanjutnya kita masukkan sesuai dengan panjang kelas. Tadi kita sudah dapat panjang kelas, kita tinggal menghitung 37 sebanyak dari 37 sampai 78 berikutnya. Jadi 37 ini bersama 43 dan selanjutnya 44 sampai 50. Kalian bisa menghitung sesuai panjang kelas. Misal panjang kelas kalian 6, berarti 37, 38, 39, 40, 41, 42 sampai 42 saja. 51, 57, 58 dan 54, 65 dan 71, 72 sampai 78. Di sini frekuensi dari kita ini kita menghitung dari data kita tadi 37 sampai 43 ini berapa banyak data yang dihasilkan dari 37 sampai 43. Kita bisa menghitung dari tabel distribusi frekuensi yang telah kita buat tadi. Dari 37 sampai 43 ini kita mendapat 10 angka. Dari 44 sampai 50 kita mendapat 14 angka. Dan seterusnya kalian bisa menghitung menggunakan tabel distribusi frekuensi kalian tadi. Dan kalau dijumlahkan frekuensi itu sebanyak data yang kalian punya. Data yang saya punya sebanyak 43. Jadi nanti itu akan terus dipakai. Tabel data frekuensi ini tabel data interval ini akan terus dipakai. Dalam menyajikan data histogram ini kita menggunakan nilai tengah atau titik tengah. Nilai tengah dari 37 sampai 43 adalah 40. Lalu nilai tengah dari 44 sampai 50 adalah 47. Kemudian nilai tengah dari 51 hingga 57 adalah 54. Terus nilai tengah dari 58 sampai 64 adalah 61. Nilai tengah dari 65 sampai 71 adalah 64.
nilai tengah dari 72 sampai 78 adalah 75. Setelah mendapatkan titik tengahnya, kita baru bisa merubah diagram histogram. Ini adalah bentuk penyajian data dalam histogram. Selanjutnya, saya akan membuat penyajian data dalam diagram lingkaran. Di diagram lingkaran ini, kita membutuhkan sudut pusat. Sudut pusatnya itu, ini caranya dikali dengan sudut derajat yang jumlahnya 360 derajat.
selanjutnya di sini saya akan membuat diagramnya. Selanjutnya kita membuat histogram. Penyajian data dalam bentuk histogram. Setelah kita menghitung penyajian data histogram, kita sudah mendapatkan titik tengah, yaitu sekarang kita mengalihkan frekuensi dengan titik tengah. IP itu frekuensi, kalau X itu titik tengah. Cara menghitung perkaliannya, frekuensi dikali titik tengah yaitu 10 dikali 40 itu 400, 14 dikali 47 658, 8 dikali 54 432, 2 dikali 61 122, 6 dikali 68 408, 3 dikali 75 225. Lalu kita jumlahkan. Pertama, penjumlahan frekuensinya sama dengan sigma sama dengan 2000 sigma sama dengan 43. Terus penjumlahan dari F ini dikali X itu sigma sama dengan 2245. Setelah itu kita menghitung mean. Mean itu adalah rata-rata dari semuanya. Cara menghitung mean
persamaan itu X sama dengan sigma FI dikali FI dibagi sigma FI. Tadi kan ininya udah dikali, hasilnya tuh ini. Jadi sama dengan 2245 dibagi frekuensinya hasilnya 43 sama dengan 2245 dibagi 43 yaitu 62 dibulatkan. Di sini saya akan membuat median. Sebelum menghitung median, kita membutuhkan frekuensi kumulatif. Setelah mendapatkan frekuensi kumulatif, di sini saya akan menentukan kelasnya terlebih dahulu. Cara menentukan kelasnya ini dari rumus S sama dengan M bagi 2. M ini adalah jumlah keseluruhan. Satu koma lima ada di nilai di kelas 2. Ada di kelas 14 sampai 24 dan 14 dan 24. Ada di frekuensi kumulatif 24. Dan di bawah dari 24 adalah lalu masukkan rumusnya. Panjang kelasnya adalah 7. Frekuensi kumulatif sebelum adalah 10. Frekuensinya adalah 14. Lalu di sini kita akan memasukkan rumusnya.
menghitung median, kita menghitung modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu nilai yang paling sering muncul itu frekuensinya 14. Nah, sekarang tentukan frekuensi atau FI distribusi yang paling besar. Tentukan frekuensi atau FI yang paling besar. Lalu kita mencari TB. TB itu tepi bawah. Tepi bawahnya kan tadi nilai frekuensi yang sering muncul itu ada di 14. 14 itu ada di kelas 44 dikurang 50. Nah, cara nentuin tepi bawah itu 44 dikurang 0,5. 44 dikurang 0,5 itu sama dengan 43,5. Nah, terus kita bisa di panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah 7. Lalu kita mencari D1. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kan tadi frekuensinya di 14. Nah, selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya itu ada di 10. Jadi 14 plus 10 itu sama dengan di sini itu 4. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya itu 14 yaitu 8. Selisih 14 ke 8 sama dengan 6. Nah, cara hitung modus MO sama dengan DB plus K. D1 dibagi D1 ditambah D2 sama dengan 43,5 ditambah 7 4 dibagi 4 tambah 6 terus 4,5 ditambah 7 jadi 410 dengan 43,5 tambah 7 dikali 6,4 dengan 14,5 ditambah 2,8 sama dengan itu hasilnya 46,3. Sini saya akan menghitung urutan penempatan data. Yang pertama kita hitung dulu kelas-kelasnya terlebih dahulu. Terusnya yaitu 1N per 4. Jadi 1N ini hasil keseluruhan total datanya yaitu 43 per 4. 43 per 4 hasilnya 10,7. Karena 10,7 ini sudah melebihi 10, jadi dia ada di kelas
40. Jadi 44 kurang 0,5. Hasilnya yaitu 43,5. Lalu ada panjang kelasnya. Panjangan 7 terus F1 sambungan 1 itu frekuensi kumulatif 16. Jadi frekuensi kumulatif sebelum ini F2 nya frekuensi kelas kuartil ada di frekuensi 14. Setelah itu kita cari kuartil. Kuartil 1 terlebih dahulu. Jadi rumusnya I1 sama dengan tepi bawah plus panjang kelas yang kurung 1/4 dikurang F1 per S2. Nah, ini tinggal kita masukin aja angka yang ada di sini. Dan jadinya itu 43,5. Tambah panjang kelas 7. Dan kita satunya 44 itu ini hasilnya 10,7 dikurang F1 nya 10 per F2 14. Hasilnya 0,75 per 14. Nanti setelahnya kita lihat 43,5 plus 7. Ini hasilnya 0,3749. Itu kalau ditambahin aja 43,5 ditambah 0,3749 hasilnya 43,875. Ini hasil dari kuartil 1. Nah, kita hitung kuartil 2. 2 sama dengan 2/4. Jadi N kali 2/4. Hasilnya dari hitungan ini 43 dikali 2/4. Hasilnya 21,5.
Selanjutnya kita hitung atas kuat 3. Panjangnya satunya frekuensi sebelumnya ada di 32, sebelumnya ada di frekuensi 2. Kita masukin ke mesinnya. Terus bilang F1 per F2. Standar kelas 7. Jadi hasilnya 0,25 per 2. Ini hasil dari 0,25. Jadi hasil kuartil 3 yaitu 58,37. Setelah menghitung kuartil, selanjutnya adalah menghitung kelas desilnya. Kelas desilnya yaitu D5. Rumusnya adalah I per 10 dikali N. Terus selanjutnya kita memasukkan
I-nya. I ini didapatkan dari D5 ini yaitu 5. 10 kita dapatkan dari rumus, dan M-nya adalah total dari jumlah dari hasil semua frekuensi, yaitu 43. Terus kemudian hasilnya itu adalah 21,5. Setelah menghitung kelas desilnya, kemudian kita hitung D5 nya. Karena ini 21,5, kita cari di frekuensi kumulatif ada di kelas 2 yaitu 24. Jadi di sini 43,5. Terus ditambah 7. 7 itu panjang kelasnya. Kemudian dua 21,5 dikurang 10, yaitu 10 ini frekuensi sebelum, terus per 4 D5 sama dengan 43,5 ditambah 7 dikali 11,5 per 14. 11,5 ini kita dapatkan dari 21,5 dikurang 10. Terus 43,5 ditambah 7 dikali 0,821 428,571. Hasil ini kita dapatkan dari 11,5 dibagi 14. Terus selanjutnya 3,5 ditambah 5,75 tambah 5,75. Selanjutnya 43,5 ditambah 5,75 yaitu 49,25. Kelas desilnya selanjutnya adalah menghitung persentil datanya. Yang pertama kita harus menentukan kelas P10-nya. Rumusnya adalah 1 I per 10 dikali N sama dengan I-nya itu 10 per 10, N-nya itu 43. 10 dibagi 10 dan hasilnya itu 43. Setelah itu kelasnya kita menghitung P10-nya. Ini 43 itu frekuensi kumulatif ada di kelas
kelas 6. Di sini inputnya 72, berarti 72 kurang 0,5 yaitu 71,5. Terus ditambah 7 yaitu panjang kelasnya, dikali 43 yaitu frekuensi kumulatifnya, dikurang 40 yaitu frekuensi kumulatif sebelum per 3 itu adalah frekuensinya. Selanjutnya 71,5 ditambah 7 dikali 3 bagi 3 ini kita dapatkan dari 43 dikurang 40. Selanjutnya itu 71,5 ditambah 7 kali 1. Terus lanjut P10 sama dengan 71,5 dikali 7 sama dengan ditambah 7 sama dengan 78,5. Tabel simpangan rata-rata dan simpangan baku. Jadi saya menjelaskan langsung satu seperti ini agar menjadi praktis. Di sini ada FI. FI merupakan lambang dari frekuensi. FI ini seperti yang kita ketahui dari awal dia sudah kita cari. Dan yang kedua ini ada tabel XI. XI ini merupakan nilai tengah dari tabel main juga ada XI. Terus di sini yang ketiga ada FI dikali XI. Frekuensi dikali titik tengah. XI ini merupakan nomor titik tengah. Kita kalikan 10 dikali 40, 14 dikali 1, 8 dikali 4, hasilnya ditaruh di sini. Ini sudah kita hitung dan jangan lupa disigmakan menjadi 2245. Lalu di tabel selanjutnya ada XI dikurang X bar. XI nilai tengah dikurang hasil dari yang kita sudah dapat tadi, hasil mean yang sudah kita dapat. Kita mendapatkan hasil mean yaitu 50,52. Di sini jadi kita kalikan dengan nilai XI. Jadi 40 dikurang 50,52. Hasilnya seperti ini. Jangan lupa semuanya dikurangi ya. Terus kita dapatkan hasilnya di sini. Terus di tabel selanjutnya yaitu frekuensi dalam kurung XI min X bar. XI min X bar ini sudah kita dapat, lalu kita kalikan dengan XI-nya. Jadi 12,2 dikali 10. Kalau sudah kita ketemu hasilnya semuanya cukup dikali. Kita ketemu hasilnya dan kita jumlahkan yaitu 390. Lalu selanjutnya ada XI min X bar pangkat 2. Bilangan di sini kita pangkatkan 2, jadi 12,2 dikali 12,2 dan seterusnya 5,2 dikali 5,2 1,8 dikali 1,8. Lalu selanjutnya ada FI XI min X bar pangkat 2. Jadi XI min X bar pangkat 2 ini kan sudah kita cari ya. Jadi kita tinggal kalikan dengan si FI-nya. Jadi 148,84 dikalikan 10. 27,04 dikalikan dengan 14 dan seterusnya. Lalu setelah itu kita jumlahkan menjadi 5.105,12. Lalu hasil-hasil yang dijumlahkan tadi akan masuk ke dalam rumus-rumus simpangan rata-rata atau simpangan baku. Nah, jadi saya akan menjelaskan cara mencari simpangan rata-rata dan juga simpangan baku. Jadi simpangan rata-rata itu rumusnya
rumus simpangan rata-rata adalah sigma frekuensi dikali nilai tengah dikurang X bar per sigma frekuensi. Jadi ini adalah simpangan rata-rata. Cara mencarinya, kita masukkan dulu sigma yang belas itu juga. Belajar. Nah, jadi kita di sini mencari simpangan rata-rata. Sebelumnya rumusnya itu sigma frekuensi dikali nilai tengah dikurang X bar per sigma frekuensi. Nah, di sini sigma frekuensi dikali nilai tengah dikurang X bar udah ada di data ini, yaitu 390. Kita masukin angka di sini 390 per sigma frekuensinya di sini 43. Udah ketahuan dari data ini, yaitu 43. Setelah itu 390 dibagi 43, kita dapat hasilnya 9,06. Setelah itu kita cari simpangan baku. Rumus simpangan baku yaitu sigma frekuensi dikali nilai tengah dikurang X bar pangkat 2 per sigma frekuensi. Nah, jadi kita langsung masukin aja angkanya di sini. Sigma frekuensi dikali nilai tengah dikurang X bar pangkat 2 udah ketahuan dari data ini, yaitu sigmanya 5105,12 per sigma frekuensi yaitu tadi 43. Nah, ini kita bagi aja. Lalu di sini kita bagi hasilnya dapat yaitu 118,72. Nah, ini tuh masih dalam simpangan baku kuadrat atau logonya lambangnya S2. Nah, kita harus cari S yang enggak kuadrat dulu. Caranya yaitu dengan mengakarkan S-nya. Langsung aja kita masukin di sini. Jadinya kuadrat S yang tadi yaitu ini. Lalu hasil dari kuadrat 118,72 yaitu 10,49.